Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya dan selalu dimudahkan segala urusannya. Amin. Kegiatan hari ini nggak ada beraktivitas masak, beres-beres. Untuk kegiatan kali ini saya ada di luar rumah ya teman-teman. Pada hari ini kebetulan jadwalnya Pak suami kontrol ke rumah sakit. Jadi ini kami sedang berada di perjalanan. Ini pagi hari ya, sekitar jam 7 kami berangkat dari rumah. Perjalanan dari rumah ke rumah sakit itu kurang lebih 1,5 jam ya teman-teman. Kalau nggak macet bisa 1,5 jam, tapi kalau ada macet mungkin sampai 1,5 jam lebih. Dan untuk pagi hari ini sebenarnya udah agak telat ya teman-teman. Kalau berangkat jam 7 itu sampai sana itu nanti udah mulai rame, tapi kalau berangkat jam 6 itu masih bisa terkejar, dapat nomor antrian tuh yang dapat cepet gitu. Tapi kalau udah jam 7 itu bisa dapat nomor antrian di atas 50. Dan ini kontrol Pak suami yang ke-30 ya. Gak kerasa udah 2 tahun lebih kami bolak-balik ke rumah sakit untuk kontrol setiap bulannya. Dan alhamdulillah Pak suami sampai sekarang dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga untuk seterusnya Pak suami selalu sehat. Kalau untuk berobat setiap bulannya itu nggak masalah ya. Pokoknya diberi kelancaran supaya kami tuh bisa setiap bulan tuh kontrol untuk ngambil obatnya Pak suami. Dan untuk Pak suami itu memang harus minum obat seumur hidup ya, karena memang anjuran dari dokter seperti itu. Nggak boleh nggak minum obat gitu ya, nggak boleh telat dan nggak boleh kosong minum obatnya, harus setiap hari itu minum obat. Makanya kami kalau udah jadwalnya kontrol itu ya memang harus pergi gitu, walaupun dalam keadaan capek atau gimana. Dan ini kami udah memasuki kota Duri. Rumah sakitnya tuh berada di kota Duri ya, Kabupaten Bengkalis. Dan ini kami udah masuk ke kota Duri. Sebentar lagi kami akan sampai ke rumah sakitnya. Mungkin di sini saya mau bercerita sedikit ya tentang pengalaman kami ataupun pengalaman saya dan Pak suami ketika Pak suami itu sakit. Pak suami kan saat ini sakitnya tuh jantung ya, ada penyumbatan di pembuluh darah jantungnya. Jadi gejalanya tuh nggak ada gitu ya teman-teman. Memang sebelumnya Pak suami tuh nggak pernah ngeluhkan sakit, apapun itu nggak pernah Pak suami mengeluh sakit gitu ya. Yang sering sakit tuh malahan saya gitu. Jadi ketika Pak suami itu kena jantung itu memang dadakan ya. Subuh hari itu sekitar jam 4 Pak suami mengeluhkan dadanya tuh sakit yang di sebelah kiri. Saya kira itu Pak suami masuk angin ya. Jadi saya urut ataupun saya gosok pakai press care. Tapi ternyata Pak suami itu merasa sakit terus gitu, dan sakitnya tuh semakin sakit, bukan semakin berkurang. Dan kalau saya pegang itu sakit katanya. Jadi di situ saya berpikiran kalau Pak suami ini nggak masuk angin. Saya berpikiran memang di hati saya ini kalau Pak suami itu memang kena jantung gitu. Lalu pagi itu untung di dekat rumah saya itu ada orang yang pandai bawa mobil gitu ya. Jadi saya minta tolong untuk bawa ke rumah sakit terdekat. Dan di rumah sakit itu memang karena waktu itu Pak suami belum stabil ya jantungnya, jadi belum bisa diprediksi itu sakitnya apa. Setelah 1 harian kami di rumah sakit barulah bisa terbaca gitu ya penyakit apa yang dialami Pak suami. Jadi dokter juga mengatakan memang iya Pak suami itu kena serangan jantung koroner gitu. Tapi kami belum tahu waktu itu ada penyumbatan kah atau Pak suami itu ada kena yang lain gitu. Jadi setelah itu udah kami berada 1 hari lebih, hampir 2 hari di rumah sakit terdekat. Lalu saya minta rujukan untuk ke rumah sakit besar. Lalu kami diberi surat rujukan ya
Kemudian kami dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar yang memang alat-alatnya itu lengkap. Dan di situ memang dokter pun mengatakan bahwasanya suami saya itu kena serangan jantung. Dan di situ kami dirawat selama hampir seminggu ya. Pak suami dirawat dan ditolonglah secepatnya gitu. Jadi waktu itu dokter tuh mengatakan bahwasanya di jantung Pak suami itu ada penyumbatan. Kalau memang keluarga itu setuju, maka dikasih tindakan ya, atau diberikan tindakan dengan pemasangan cincin atau ring. Jadi pada saat itu kan hanya saya yang ada di rumah sakit, dan saya satu-satunya keluarga gitu ya. Yang memberikan keputusan itu kan istri. Jadi saya dengan memberanikan diri mengatakan iya untuk pemasangan cincin di jantung Pak suami. Dan alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan sampai saat ini kondisi Pak suami sehat ya. Semoga Pak suami untuk seterusnya dan selamanya itu bisa sehat terus, dan gak ada sakit-sakit lagi, gak ada kambuh-kambuh lagi. Oke deh teman-teman, mungkin itu sedikit cerita ya. Dan ini kami udah sampai di rumah sakitnya, tapi waktu di dalam saya nggak ambil video ya teman-teman. Ini sebentar aja saya ambil videonya. Dan ini udah kami berada di halaman rumah sakit. Oke deh, udah pulang ke rumah ya. Kami pulang itu sekitar asar, jam 3:30 kami sampai rumah. Dan ini malam harinya. Karena waktu itu kan tanggal 23 April si adik itu kan genap usianya 11 tahun ya. Kalau si adik memang nggak pernah dirayain teman-teman ulang tahunnya atau hari kelahirannya, itu nggak pernah dirayain gitu. Makanya adik itu nggak pernah tahu tanggal lahirnya itu berapa. Jadi malam ini saya putuskanlah untuk ngajak anak-anak dan Pak suami untuk makan di luar aja. Jadi ini kami sedang berada di perjalanan untuk mencari makanan yang mau kami makan. Sebenarnya kami tujuan pertama itu mau makan pecel lele di tempat langganan biasa kami makan gitu ya. Tapi ternyata tutup. Jadi akhirnya kami berbalik arah lagi ya, menuju ke pecel lele yang dekat rumah. Dan di sini si adik itu senang banget ya teman-teman, karena memang nggak pernah dirayain gitu. Kalau anak saya ya Mbak Pina itu memang dari kecil, dari umur setahun itu memang nggak dirayain sih, cuma buat among-among gitu, masak nasi urap, kemudian diantar-anterin ke keluarga ataupun ke tetangga dekat rumah gitu. Kalau adik ini memang sama sekali nggak pernah ya, dari umur 1 tahun sampai umur 11 tahun ini memang nggak pernah dirayain ataupun dibuat among-among ataupun bikin kue ulang tahun gitu, nggak pernah. Oke deh, ini kami udah sampai di tempat makan. Jadi kami yang makan hanya bertiga. Pak suami katanya masih kenyang, tapi nanti untuk Pak suami dibungkus aja, karena Pak suami katanya nanti baru mau makan. Dan ini kami makan dulu di pecel lele. Kalau si adik pecel lele itu memang senang banget ya, dan memang makanan favoritnya lah mungkin. Makanya itu nasi uduk ya, bukan nasi putih biasa kalau untuk adik. Dan setelah makan, anak-anak pulang ke rumah. Kalau saya dan Pak suami lanjut. Ini kami mau beli tripod ya, tripod. Saya biasa buat video itu kakinya udah patah. Jadi malam ini saya mau cari tripod di toko yang dekat rumah juga. Nggak jauh sih dari rumah ya. Dan ini udah sampai di tempat jual-jual HP gitu. Dan untuk pembelian pertama itu saya tuh salah ya teman-teman. Dan udah sampai rumah sih baru tahu itu salah, bukan tripod. Yang saya beli itu ring light, apa sih namanya, ring light atau apa gitu. Jadi tempat HP-nya tuh nggak ada. Jadi saya balikkan lagi, tapi waktu balikkan tripod yang salah itu saya nggak ambil video lagi ya. Jadi ini ketika beli pertama kali ya yang salah itu, memang sih saya nggak kepikiran ya untuk tempat HP-nya itu. Jadi saya hanya nengok tiangnya itu panjang, bisa sampai 2 meter. Jadi udahlah saya ambil gitu. Dan ternyata sampai rumah tempat HP-nya tuh kok nggak ada gitu. Memang sih tripod saya itu udah lama ya teman-teman, udah hampir setahun gitu ya, sejak saya ngonten lah, sejak saya bikin video dari tahun 2023 di bulan Juli.
sampai sekarang lah, udah lumayan lama juga. Kayaknya sih mau diperbaiki tuh nggak bisa lagi. Saya akal-akalin gitu ya, saya usahain dibolok gitu pun kayaknya nggak bisa. Jadi ya udahlah, saya putuskan untuk beli lagi. Dan ini harganya juga murah ya teman-teman, nggak yang mahal gitu, hanya 50.000. Tapi semoga awet lah ya, karena saya tanya untuk model yang lain itu nggak ada kata penjualnya. Jadi ya udahlah, pakai yang ini aja. Tapi memang kayaknya sih yang saya beli ini lebih tebal gitu besinya ya, lebih berat. Kalau yang pertama kali itu kan yang lama, kayaknya itu besinya tuh ringan gitu. Beda lah pokoknya kalau dipegang dan diangkat tuh kayaknya beda. Dan ini sebenarnya apa ya, yang dicoba sama penjualnya itu yang pertama kali yang salah itu ya. Saya nggak kepikiran sih untuk tempat HP-nya tuh di mana. Dan untuk penjualnya juga ini kebingungan ya, mau buka-bukain, mau pasang-pasangin itu dia juga kesusahan gitu. Kayaknya kurang tahu juga sih. Oke, ini udah sampai rumah ya, dan ini saya langsung aja mau perlihatkan kepada teman-teman. Dan ini yang saya pegang, tripod saya yang lama ya teman-teman, udah nggak bisa dipakai lagi, kakinya itu udah nggak bisa diturun naikkan lagi. Jadi ini saya beli aja yang baru. Dan untuk yang baru ini memang kayaknya kualitasnya lebih bagus sih, tapi harganya masih sama 50.000. Dan ini saya saya buka-bukain, saya pasang dulu gimana caranya. Memang sama sih kayak yang tripod yang lama. Jadi kalau untuk yang baru ini dia ada tambahan untuk lebih panjang gitu ya. Kalau untuk yang lama itu memang panjangnya yang udah ukurannya gitu. Kalau ini masih ada, bisa dipanjangkan lagi. Kalau untuk kakinya tuh sama ya teman-teman, cara buka-bukanya juga sama, nggak ada bedanya. Kalau yang lama itu kan dia besinya warna putih, tapi kalau untuk yang baru ini besinya warna hitam semuanya. Oke deh teman-teman, mungkin sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai dengan selesai. Semoga teman-teman gak pernah bosan ya nonton video saya ini. Video sederhana, video receh lah ya, ambil baiknya dan buang buruknya. Sekian dulu video saya kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.